Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adelia Putri Cahyadini. Pada materi kali ini, saya akan membahas salah satu materi ekonomi yang berjudul tentang sistem ekonomi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa sih sistem ekonomi itu. Nah, yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah tata cara atau metode yang digunakan suatu negara untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi barang serta jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jenis-jenis sistem ekonomi ada 5. Yang pertama kita bahas apa sih itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang diwariskan dari generasi dan juga ke generasi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, teknik produksi dilakukan secara sederhana seperti bertani, berkebun, ataupun berburu. Nah, terus juga mengandalkan sumber daya pangan, alam, terus yang terakhir itu produksinya terbatas. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama itu memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. Lalu, terhindar dari persaingan tidak sehat dan juga adanya perekonomian cenderung stabil. Namun, di balik kelebihan itu ada pun kekurangannya loh. Nah, jadi kekurangannya adalah masyarakat kurang berkembang, terus juga kualitas barang, hasil produk kurang, ataupun produktivitasnya juga rendah. Lanjut, yang kedua kita akan membahas sistem ekonomi liberal. Apa sih sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal adalah salah satu sistem ekonomi di mana masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini, yang pertama itu masyarakat diberi kebebasan untuk membeli alat produksi menggunakan uang pribadi, terus juga timbul persaingan antara masyarakat, dan adanya peran pemerintah sangat minim. Nah, di balik itu ada kelebihannya loh. Kelebihannya itu menjadi efisiensi waktu ataupun produksi, terus juga peningkatan kesejahteraan dan inovasi kreativitas. Namun di balik kelebihan dan ciri-ciri itu ada pun kekurangannya. Kekurangannya seperti monopoli perdagangan, persaingan tidak sehat, dan juga krisis ekonomi. Kita yang ketiga akan membahas sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintahan memiliki kendali penuh atas seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Nah, ciri-cirinya adalah sumber daya dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh mengambil secara bebas. Lanjut, seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Kelebihannya adalah pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan juga pengangguran, terus juga pemerintah dapat mewujudkan pemerataan pendapatan. Namun di balik kelebihan itu ada pun kekurangannya seperti masyarakat tidak memiliki kebebasan ekonomi, terus juga inovasi dan efisiensi terhambat. Yang keempat, itu ada sistem ekonomi secara campuran. Sistem ekonomi secara campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan juga komando. Artinya, pemerintah dan rakyat memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Ciri-cirinya, yang pertama, jika harga barang di pasaran melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan batasan harga jual. Dan juga pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah. Kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar, terus juga mencapai keadilan sosial melalui intervensi pemerintah. Namun di balik kelebihan dan ciri-ciri itu ada pun kekurangannya seperti campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat menghambat efisiensi pasar, terus juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, terus juga adanya potensi KKN, yaitu kolusi dan nepotisme karena kurangnya pengawasan terhadap sektor produksi dalam swasta dan juga masyarakat.
Nah, yang terakhir itu ada sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip khususnya syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, terus juga memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terus juga mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan yang terakhir itu ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga sosialnya. Oke, lanjut kita bahas ke sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia itu ada sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Apa sih sistem ekonomi demokrasi Pancasila itu? Yaitu merupakan sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Ciri-cirinya, yang pertama, etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Yang kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Lanjut, kita ada kelebihan dari sistem ekonomi demokrasi Pancasila, yaitu ada pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama, terus juga perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, di balik kelebihan itu ada pun kekurangannya loh. Kekurangannya itu yang pertama, keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. Yang kedua, perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Nah, jadi segitu dulu materi ekonomi yang bisa. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu ekonomi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun materi. Di sini saya sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bye-bye.